Jika kita menengok, ya sekitar 1-2 dekade ke belakang, timnas Indonesia itu apa sih? Bahkan untuk bersaing dengan rival-rival di ASEAN pun kita beneran sesulit itu. Apalagi di Asia, lebih sering jadi samsatnya daripada sang petarung. Nah, seolah menolak untuk terus disepelekan, PSSI di bawah komando Pak Erick Thohir beneran ngegas untuk menciptakan sebuah tim nasional yang disegani. Gak cuma di kawasan ASEAN tapi juga di Asia. Dan sekarang, kita bisa melihat tim nasional Indonesia bisa dibilang selevel dengan tim-tim besar Asia. Bahkan media-media internasional yang dulu lebih sering menyorot beragam masalah ketimbang prestasi timnas, kini beneran gak henti-hentinya memberitakan seputar timnas. Terutama sejak kedatangan banyak pemain-pemain yang berkompetisi di top elit Eropa, serta jajaran pelatih yang punya nama besar di sepak bola Eropa seperti Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzet, Jordi Cruyff, hingga terbaru Simon Tahamata. Dan dengan melihat kualitas yang dimiliki Indonesia saat ini, tak sedikit yang memberikan dukungan agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sekali lagi, gak ada yang menyangka jika timnas Indonesia akan berada di titik seperti sekarang ini. Ya, jika kita dulu selalu bermimpi buat sekedar jadi juara Piala AFF, tapi kini mimpi itu berubah jadi lebih tinggi dengan bisa lolos ke Piala Dunia. Dan Piala Dunia 2026 ibarat kata tinggal udah satu pintu lagi buat kita buka. Asalkan semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, berbicara soal peluang serta momentum, harusnya itu sangat bisa untuk digapai. Mulai dari tim pelatih beserta staf pendukung yang bisa dibilang mantep, lalu kedalaman skuad yang bahkan kini punya market value 600 miliaran. Menjadikan Indonesia lebih banyak disorot sebagai tim kuda hitam Asia yang siap mengejutkan dunia. Iya, sebuah bangsa besar yang di dunia sepak bola Asia sebelumnya cuma dianggap sebagai samsat bagi tim-tim besar, kini berubah jadi tim yang siap melawan siapapun. Iya, melihat gimana timnas yang terus berproses, terkhusus timnas senior yang sedang berjuang mencetak sejarah, gak bisa dipungkiri kalau tim ini memang mengalami pelonjakan progres yang oke. Dan meski bergabung di grup neraka, faktanya malah Indonesia yang seolah jadi sorotan utama oleh media-media ternama luar negeri. Terlebih, keberhasilan tim Garuda meladeni tim-tim langganan Piala Dunia membuat citra Indonesia semakin naik. Nah, yang menjadi konsen di sini adalah soal cara bermain Indonesia yang udah mengikuti sepak bola modern. Memang secara umum, timnas Indonesia lebih mengutamakan permainan pragmatis. Namun tetap saja, bermain pragmatis tanpa organisasi yang baik ya, sama aja. Dan itu pula yang sempat mendapatkan apresiasi dari 7 pelatih ternama seperti Walter Mazzarri, Roberto Mancini, Frank de Boer, Hajime Moriyasu, Jesus Casas, hingga Jose Mourinho dan Pep Guardiola sekalipun. Yang mana pada intinya mereka sepakat kalau perkembangan timnas Indonesia ini arahnya sudah sangat positif. Lebih lanjut, kita tentu tahu kalau sosok Erick Thohir ini bukanlah orang sembarangan di dunia sepak bola. Maka tak heran dengan segudang pengalaman yang dimiliki beliau mampu menciptakan sebuah sistem dan beragam kebijakan yang mampu mengangkat level timnas Indonesia secara umum. Bahkan dengan segala perubahan yang ada sejauh ini, mulai dari mendatangkan pelatih baru, pemain-pemain baru dari Eropa, membuat tim-tim Asia makin respect kepada Indonesia. Bahkan gak sedikit yang memberikan dukungan kepada timnas untuk bisa kalahkan Cina di match krusial bulan Juni mendatang. Selain itu, mereka juga ingin melihat Indonesia bisa bermain di Piala Dunia 2026.
Jesus Casas sebut Indonesia sebagai tim over frontal. Mantan pelatih timnas Irak, Jesus Casas, menyebut kalau apa yang ditampilkan Indonesia di round 3 menjadi bukti kalau tim ini memang mengalami peningkatan dari sisi manapun. Apalagi saat ini, Indonesia terus kedatangan pemain baru dari Eropa, maka sudah pasti ini akan semakin membuat kualitas tim meningkat lagi ke depannya. Irak dan Indonesia sebenarnya memiliki karakteristik yang serupa, tapi yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa dan performa mereka sangat meningkat belakangan ini. Dan itu kemungkinan akan terus bertambah, kata mantan asisten pelatih Luis Enrique di timnas Spanyol ini. Nah, apa yang dikatakan Jesus Casas sejatinya 11-12 dengan pendapat dari Haji Memoriasu. Sebab ia pun menyadari betul potensi berbahaya dari tim Garuda, karena dengan kondisi timnas senior yang seperti sekarang, lalu upaya untuk melakukan regenerasi secara cepat, membuat Moriasu yakin, kedepannya Indonesia akan jadi tim yang benar-benar konsisten. Nah, di sisi lain, ada juga Pep Guardiola, yang sedikit banyak tahu soal kondisi sepak bola Indonesia. Hal itu lantaran pada 2012 silam, ia pernah datang dan sempat juga melihat Tristan Alif yang ketika itu sedang viral karena olah bolanya yang aduhai di usia sekecil itu. Iya, Pep pernah berkata, usai melihat komposisi tim Indonesia yang mayoritas diisi pemain muda, membuat tim ini sejatinya sangat rentan akan konsistensi. Maka dari itu, Pep berpesan untuk jangan cepat puas dan terus belajar, karena sejatinya masa depan ya ada di tangan mereka sendiri. Selain itu, jangan cepat puas dan terlena, karena tantangan di depan pastinya lebih berat. Mereka bisa mencapai titik sekarang karena mereka adalah pemain yang bagus. Ini bukan hadiah untuk mereka, dan apa yang saya lihat sejauh ini, mereka punya kualitas. Pesan saya untuk para pemain muda, jangan terlalu banyak bicara, dengarkan dan pelajari saja segala hal yang diberikan pelatih atau pemain senior yang kalian anggap bisa dijadikan contoh. Mereka harus belajar, masa depan ada di tangan mereka sendiri, ucap Pep dilansir dari skor.id. Kelebihan yang harus dimanfaatkan timnas. Untuk memberikan aura positif bagi timnas, di sini kami akan coba jabarkan kelebihan dari timnas Indonesia yang bisa jadi nilai positif saat melawan Cina dan Jepang di 2 laga krusial bulan Juni mendatang. Pertama, menurut kami timnas saat ini lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, terkhusus di lini belakang. Seperti kita tahu, dengan masuknya pemain keturunan berkualitas seperti Kevin Dix, Messil Girls, dan potensi Audero, Pelupesi, serta James, Indonesia kini punya opsi lebih banyak di setiap posisi. Ini memungkinkan Kluivert untuk merotasi pemain tanpa mengorbankan kualitas, sesuatu yang jarang dimiliki timnas di masa lalu. Dan melawan Cina, Emil Audero akan menunjukkan kemampuannya di depan puluhan ribu fans Indonesia, setelah Marten Pas absen karena akumulasi kartu. Begitupun di lini belakang, misal Messil Girls nggak bisa main karena cedera, timnas masih punya Justin Hubner, Rizky Ridho, hingga Jay Itzas dan Kevin Dix. Kedua, adalah keunggulan pada kecepatan dan serangan balik mematikan. Menurut kami, pemain seperti Egy Maulana Fikri, Eliano Renders, Rafael Struijk, Yakob Sayuri hingga Ole Romani memiliki kecepatan serta kemampuan dribbling yang bisa menyulitkan bek-bek Cina. Hasil 1-0 versus Bahrain menunjukkan serangan balik Indonesia mulai efektif, dan Kluivert bisa memaksimalkan kembali saat bermain di GBK bulan Juni mendatang. Apalagi Ole Romani sedang gacor-gacornya ketika berseragam timnas Indonesia. Di mana hal ini bisa dilihat dari hasil positif melawan tim-tim kuat seperti di round 3 ini. Saat timnas mampu mengalahkan Arab, menahan Bahrain di kandang mereka, serta mengalahkannya di GBK juga menahan Australia. Menurut kami, ini menunjukkan mentalitas bertanding yang kian matang. Apalagi dengan wajah-wajah baru yang sudah resmi bergabung, jelas akan membuat timnas makin kuat dan percaya diri untuk bisa mewujudkan mimpi ke Piala Dunia. Dan terlepas dari apapun,
Kita doakan saja yang terbaik untuk perkembangan timnas Indonesia. Dan semoga saja para pemain yang cedera bisa cepat pulih, karena bagaimanapun Indonesia harus bisa amankan 3 poin versus Cina jika ingin tembus ke Piala Dunia 2026. Meski sulit, tapi tak ada yang mustahil dalam permainan sepak bola.